lover, ini juga ada kue tiaw ya. Ini memang bakso ikan ini dipasangin sama apa aja, asik banget ya. Ini pakai kue tiaw masuk. Ini ada yummy juga nanti masuk juga kayaknya nih, pakai ayam lagi. Ini pakainya kan ayam jamur ya, gurih, bakso ikannya yang crunchy ya, cakep banget ya, luar biasa. Ini dua menu istimewa. Hao Cha, tapi kalau yang Seng Cimping memang bakso ininya, bakso ikannya yang Hao Cha Seng Cimping. Nah, ngomongin soal ikan kan biasa kan amis ya. Ini ternyata di baksonya nggak ada amis-amisnya kalau di lidah saya, yang ada crunchy di mulut dan lembut banget adonannya, luar biasa. Hao Cha, mumtaz. Food lover, ini napelor, nasi pedas telur. Nih pakai ini nih, chili oil nih. Ada teri Medan. Rasa pedas gurih chili oilnya nampol banget. Chili oil ini buatan homemade sendiri loh, food lover. Nah, ini udah dikasih ya sama sambal chilinya. Chili oil. Gurih karena dia pakai teri Medan, pakai sambal chili oil jadi gurih, kesambar pedas gitu, sedap banget, enak banget. Ini juga Hao Cha. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini akan mencicipi hidangan yang tak kalah mumtaz, tetap di Cerita Rasa. Ih, kok bento? Hah? Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax, bisa ngerock and roll. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargaze your X. Unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Wih, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid,
minyak gosok, urut dan pijit. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ih, kok bentol? bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Daerah Cempaka Putih menjadi sasaran Benu selanjutnya untuk mencari hidangan berkuah cita rasa Nusantara. Di sini Benu menemukan tempat makan yang menyajikan mie dengan guyuran kuah kental. Namanya Mie Celor. Kuliner ini berasal dari salah satu kota di Pulau Sumatera. Ya, betul, Palembang. Selain pempek, sajian mie berkuah satu ini tidak kalah populer menjadi kuliner kebanggaan bumi Sriwijaya. Nah, kebetulan lagi ada ownernya nih, Food Lover. Langsung aja kita temuin Mbak Enji, pemilik Mie Celor Yuyen Cempaka Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu di depan Mbak. Mie Celor. Yuyen kan, benar kan Yuyen? Betul, Nah, kalau orang Palembang nyebutnya Yu ya panggilannya. Ayu iya. Ayu ya. Ini asli Palembang kan? Asli dong. Mbak, ini kalau ngomongin soal mie ini, itu kan bentuknya kan beda daripada mie biasa. Itu buat sendiri atau ada yang masuk? Ya homemade. Buat sendiri ya berarti Iya, ya? Buat sendiri itu seharinya berapa kilo itu? Bisa sampai 40, 50 Cabangnya kilo. baru ini atau ada yang? Baru pertama, baru buka dan hanya satu-satunya. Wedi guys, satu-satunya nih. Ini kalau resep sendiri siapa punya resep ini cerita? Oh, resepnya asli dari mama aku. Jadi benar-benar asli dari Palembang. Patokannya di depan Universitas Muhammadiyah Cempaka Putih. Iya, Cempaka Putih Food Lover. Jadi patokannya di situ. Buka dari jam? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Terakhir. Oke, gas. Rasa gurih, sedap, dan manis dari kuahnya berasal dari kaldu udang dan ebi yang digunakan. Udang ini juga memberi efek warna merah muda pada kuah mie celornya. Mumtaz. Ini gurihnya luar biasa, kenapa? Penggunaan udang ya. Jadi ketika masak, udang dimix sama santan. Luar biasa. Kita pakai sambal dikit ya. Ini sambal hijau. Pecah Food Lover ini lah to disease. Jadi autentik banget, sama persis kayak yang di Palembang. Kalian pernah beberapa kali ke sana nyobainnya, dan bener ini resep Palembang ya. Cakep banget. Ini Food Lover, ini kegurihan kuahnya ini, si kaldunya ini dari udang. Jadi penggunaan udang yang gede dan ini cakep banget. Di mix sama santan, pecah banget ini. Luar biasa Food Lover. Nih. Jadi agak sticky gitu deh, sticky karena pakai ini ya, tepung maizena untuk ngelengketinnya, untuk apa mendapatkan kestikiannya. Nah ini masih ada ini ya, cuman udah dirajang jadi udangnya masih kelihatan walaupun ini, tapi kunciannya ini di udangnya, jadi gurih banget, dapat banget, luar biasa. La to the this, lazis. Oke. Kalau untuk mie-nya sendiri memang kekenyalannya pas, nggak terlalu lebay juga, terus masaknya juga pas banget, jadi nggak lodoh ya. Ketika disiram kuah kental gini, kuah udangnya cakep banget, istimewa. La to the this, wajib coba Food Lover. Selamat siang, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Saudara, warga selamat di kota Derna, Libya kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar menyusul banjir yang melanda awal bulan ini. Masih banyak masalah yang terjadi setelah banjir melanda, termasuk masalah listrik dan air yang menyebabkan korban masih mengungsi. Hujan deras memicu banjir mematikan di Libya Timur awal bulan ini. Badai itu membanjiri 2 bendungan yang menyebabkan dinding air setinggi beberapa meter menembus pusat Derna, menghancurkan seluruh lingkungan dan menghanyutkan masyarakat ke laut.
Banjir menggenangi seperempat kota dan ribuan orang menjadi korban banjir. Meskipun banyak penduduk kota pesisir yang meninggalkan negaranya, sebagian lainnya tetap tinggal untuk membantu operasi pencarian dengan sumber daya yang sangat terbatas. Demikian Kompas Update, saksikan berita dan informasi terbaru lainnya dalam Kompas Siang sesaat lagi. Saya Fajri Satrio, sampai jumpa. Pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional 2023 di Pulau Rempang, Batam jadi sorotan. Warga menolak hingga sempat terjadi kericuhan. Informasi seputar Jokowi tentang data intelijen dan koalisi partai, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax, Sabtu 23 September, pukul 12:30 siang, di Kompas TV. Pasca penggerebekan panti asuhan ilegal di Medan, Sumatera Utara yang diduga mengeksploitasi anak, tempat serupa ditemukan. Sementara pengelola panti asuhan yang sudah jadi tersangka membantah sengaja menjual kesedihan untuk meraup untung dari siaran media sosial. Hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pemeran pria film porno di Jakarta Selatan mengaku dijebak dan dibohongi oleh tersangka lain yang menyebut rumah produksi miliknya resmi dan legal. Sang aktor juga menyebut adegan yang diperankannya hanya gimik semata. Pasca terbakar kemarin, kondisi hutan jati di Pedukuhan Kluwi, Kulon Progo, Yogyakarta sudah kondusif dan api telah padam. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menempel pada ranting pohon dan daun kering. Halo, selamat siang saudara. Kita berjumpa lagi di Kompas Siang pada hari ini Sabtu 23 September 2023. Bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo. Selain 3 sorotan utama tadi, seorang anggota Polri diduga menganiaya warga saat pengamanan eksekusi lahan sengketa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung. Polisi itu telah diperiksa oleh Propam Polda Lampung. Dan sementara itu ada informasi terkait pembuatan patung Soekarno yang menelan biaya hingga 500 juta rupiah di Banyuasin, Sumatera Selatan ramai jadi sorotan karena dinilai tidak mirip dengan wajah Presiden pertama Republik Indonesia itu. Lebih lengkap di Kompas Siang pada hari ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Siang, saudara, Kapolres Lampung Tengah meminta maaf usai seorang anggota polisi menganiaya warga saat pengamanan eksekusi lahan sengketa di Kecamatan Anak Tuha, Lampung. Kapolres juga menyebut polisi itu telah diperiksa bidang propam di Mapolda Lampung. Usai viral bentrok antara polisi dan warga saat eksekusi lahan di Kabupaten Lampung Tengah, Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit meminta maaf atas perbuatan anggotanya. Dia mengatakan polisi itu telah diperiksa oleh bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Lampung dan akan disanksi jika terbukti bersalah. Sementara saat bentrokan, polisi juga menangkap 7 orang warga yang kedapatan membawa senjata tajam dan berusaha menghalang-halangi eksekusi lahan seluas 892 hektar oleh PT Bumi Sentosa Abadi. Mereka kini masih diperiksa lebih lanjut oleh polisi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan yang dilakukan anggota saya. Dan anggota saya tersebut sudah kita amankan berinisial Z dan sekarang sangat kami sesalkan. Saya sebagai Kapolres Lampung Tengah, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan yang dilakukan anggota saya. Dan anggota saya tersebut sudah kita amankan berinisial Z dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Lampung.
Dengan adanya 7 orang warganya yang ditangkap, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meminta polisi dapat mempertimbangkan status ketujuhnya. Diharapkan polisi mengambil tindakan yang tepat terhadap warga. Dan saya juga sudah meminta pada pihak Polres, Pak Kapolres, pada warga masyarakat yang kebetulan mungkin sekarang sedang didalami, sedang ada pemeriksaan berkaitan kemarin. Saya sudah minta sepanjang memang hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya. Saya berharap juga perlu dipertimbangkan, kecuali kalau memang sudah tadi disampaikan Pak Kapolres mungkin ada aktor intelektual dan sebagainya. Ini tentu akan mendapat perlakuan yang berbeda, tapi sepanjang warga masyarakat kita yang memang tidak terlalu prinsip, juga saya juga akan minta untuk dipertimbangkan ke depannya. Sebelumnya, kericuan terjadi ketika polisi melakukan pengamanan eksekusi lahan milik PT Bumi Sentosa Abadi di Desa Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tua, Kabupaten Lampung Tengah yang akan dijadikan perkebunan sawit. Polisi terlibat bentrok dengan warga yang menduduki 895 hektar dari total 955 hektar lahan milik perusahaan. Bentrok terjadi karena warga mempertahankan yang menurut mereka merupakan tanah adat. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, sudah ada jurnalis Kompas TV di Lampung Selatan. Selamat siang, Teguh Khalid. Bagaimana kondisi di sana? Apakah pengamanan masih diperketat di daerah tersebut, Teguh? Ya. Siang, Sisko dan juga saudara. Saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan pengamanan selama proses pengolahan lahan dari PT Bumi Sentosa Abadi ini. PT Bumi Sentosa Abadi sendiri memang meminta pengamanan pada pihak kepolisian sejak Juli kemarin. Hal ini lantaran pihak PT Sentosa sendiri tidak dapat mengelola lahan yang memang mereka gunakan. Seluas 892 hektar lahan yang mereka miliki melalui hak guna usaha yang telah diresmikan pada 17 September kemarin. 17 September 2004 lalu mereka hanya bisa menggarap sekitar 63 hektar. Hal ini membuat pihak perusahaan meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk terus melakukan kesempatan mereka untuk mengelola lahan yang sudah diberikan kepada perusahaan tersebut. Sisko. Baik, Teguh, dalam eksekusi kemarin kan kita mengetahui ada 7 orang kemudian yang diamankan oleh pihak kepolisian. Statusnya saat ini seperti apa penyidikan ataupun juga pemeriksaan oleh pihak kepolisian? Ya, Sisko, ini merupakan kabar gembira bagi warga yang sempat ditahan. Sebelumnya, ketujuh warga yang ditahan oleh anggota Polres Lampung Tengah ini sendiri sudah kembali dipulangkan. Para petani ini sebelumnya ikut serta dalam aksi penolakan pengolahan lahan yang dilakukan oleh PT Bumi Sentosa Abadi pada Kamis 21 kemarin. Kapolres Lampung Tengah sendiri melalui pesan WhatsApp menyebut dalam kegiatan ini sempat terjadi kericuhan sehingga aparat kepolisian melakukan pengamanan agar situasi tidak semakin memanas. Kemudian menurut Andi, anggota pengamanan dalam proses tersebut juga mengamankan 8 orang warga karena diduga membawa senjata tajam. Dari 8 warga tersebut, 7 orang telah kembali dipulangkan kepada keluarganya. Sementara 1 orang lainnya, 1 orang yang masih diperiksa di Polres Lampung Tengah. Sisko. Baik, 7 orang telah dibebaskan, namun 1 orang masih dalam proses pemeriksaan di Polres Lampung Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, Teguh Khalid, yang melaporkan langsung dari Lampung Selatan terkait kericuan eksekusi lahan di Lampung Tengah. Dan saudara, hingga kini warga eks Kampung Bayam yang terkena gusuran pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, masih bertahan di tenda area trotoar JIS. Warga bersikeras tetap tinggal di area ini karena kendala belum ada hunian dan mahalnya biaya rusun yang disediakan. Warga berharap pemerintah merealisasikan janjinya menempatkan mereka di Kampung Susun Bayam pasca pembangunan mega proyek Jakarta International Stadium. Kampung Susun Bayam telah disediakan, namun warga kecewa karena mahalnya biaya sewa yang mencapai Rp750.000 per bulan. Warga meminta keringanan tarif. Hingga kini, warga bersikeras berada di lokasi dan rencananya segera ditertibkan pemerintah. Mengingat pembenahan trotoar JIS jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang.
Jakpro menjanjikan kepada warga untuk masuk ke Kebun Bayam. Nah, tinggal janji mereka akhirnya tidak masuk. Akhirnya kami mendirikan sebuah tenda karena ada sebagian warga yang tidak mampu untuk membayar kontrakan. Dari 2 warga sekarang jadi 11 warga dengan 20 kepala keluarga yang tidak mampu untuk bayar kontrakan. Nah, masih banyak sebenarnya di luar mereka tidak mampu, tapi mereka terpaksa hanya membayar 500.000, cuman sepetak doang, mereka bisa tidur doang gitu loh. Gitu sih sebenarnya kami menginginkan supaya pemerintah Pemprov DKI ataupun Jakpro biarkan mereka masuk dulu, setelah itu negosiasi selanjutnya gitu loh. Selain itu, ada pula warga yang belum mendapat hunian di Kampung Susun Bayam. Tenda yang dihuni 20 warga ini kembali dibangun hingga tuntutan mereka bisa dipenuhi. Warga mengaku terpaksa tinggal di tenda lantaran tidak ada tempat bernaung. Ya, di teman-teman yang lain ingin bertahan di sini, dibongkar bertahan lagi. Kenapa mau bertahan, Bu? Nggak ada tempat tinggal, Pak. Nggak ada tempat tinggal. Ngontrak nggak bisa. Rusun sendiri, Bu? Nggak dapat? Nggak dapat. Maunya yang ini. Rusun yang lain jauh. Oh, sempat ditawarin rusun lain. Jelang gelaran Piala Dunia U17 November mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tenda yang didirikan warga Kampung Bayam di depan kawasan Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang gelaran Piala Dunia U17, penertiban dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di sekitar JIS dan kita akan pantau pada siang hari ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana di lokasi. Selamat siang Rangga, apakah warga ini masih bertahan di tenda? Karena informasi terakhir ini masih ada 20 warga di sana, dan benarkah warga diminta untuk kosongkan tenda tersebut? Tenggat waktunya kapan? Baik ya, selamat siang Francisco dan saudara. Betul, tenggat waktunya disebutkan adalah hari Jumat kemarin untuk pembongkaran secara mandiri, namun hingga siang hari ini warga masih ada di tenda yang berada di trotoar Jakarta International Stadium ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dan kami juga sempat berbincang dengan warga yang masih berada di tenda tersebut, mereka masih menunggu kelanjutan dari negosiasi atau mediasi dengan pihak pemerintah DKI Jakarta. Dalam hal ini Kelurahan Paponggo. Disebutkan warga nanti rencananya akan bertemu dengan kelurahan. Mereka akan membicarakan secara konkret mengenai rencana perpindahan warga dari tenda ini ke Rusun Nagrak, dan juga warga meminta agar mereka dijanjikan bisa kembali ke, dijanjikan mendapatkan tempat di Kampung Susun Bayam yang terletaknya tidak jauh dari lokasi mereka kini berada. Mereka menyebutkan bahwa kendalanya, mereka menganggap bahwa pemerintah tidak mematuhi janji yang sudah diberikan sejak Oktober 2022 lalu, sehingga kini mereka ingin kepastian dengan pemerintah, dalam hal ini kelurahan, mengenai rencana perpindahan mereka, sehingga mereka ingin bertemu untuk mendapatkan kesepakatan yang sudah dituang di atas kertas, dan maksud kami sudah tertulis dengan jelas agar ada kejelasan nasib bagi warga yang hingga kini masih berada di tenda-tenda lokasi, tenda lokasi Jakarta International Stadium. Francisco. Baik, Rangga, tadi kan Anda menyebutkan ada kendala dan juga ditawarkan untuk tempat tinggal ini sekitar Rp750.000. Kalau dari warga sendiri sebenarnya menginginkan di kisaran berapa warganya, Rangga? Baik, Francisco dan saudara, untuk warganya sendiri, kendala yang mereka hadapi adalah lokasi tawaran pemerintah, yakni Rusun Nagrak Cilincing, yang mereka nilai terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal mereka kini berada, sehingga mereka merasa diperberatkan oleh pemerintah apabila mereka tinggal di Rusun Nagrak meskipun bebas sewa, dan sehingga mereka bersikeras akan tetap tinggal di sini atau mereka akan meminta dipindahkan ke Kampung Susun Bayam. Untuk tanggapan selengkapnya, berikut adalah Paulinus, salah satu warga yang hingga kini masih tinggal di tenda tersebut. Dia pun juga sudah 10 tahun berdiam di Kampung Bayam sebelum dipindahkan. Izinkan kami supaya kami masuk ke dalam, ke rumah susun yang sudah disiapkan. Nah, itu yang kami harapkan, tapi sampai saat ini kan belum bisa. Awalnya itu pembicaraan 1.500.000 per bulan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena mungkin kami keberatan, mereka turunkan lagi. Jadi dengan seharga 750 per bulan. Nah, itu pun kami belum bisa mengatakan iya.
Karena kenapa? Kami ini bangun rusun ini berdasarkan standar prioritas kan, artinya standar kan standar bawah. Baik ya, seperti yang disampaikan oleh Paulinus tadi, memang warga di sini masih kurang mampu untuk membayar biaya senilai Rp700.000 dan ini pun juga biaya yang sudah diturunkan dari biaya kampung susun awal yakni Rp1,5 juta. Memang menurut keterangan dari warga di sini, mereka adalah warga yang bekerja sebagai pemulung, tukang cuci, sehingga mereka merasa Rp700.000 sudah di luar jangkauan dan ini pun belum termasuk harga listrik berdasarkan keterangan dari warga yang masih berdiam di tenda ini. Jadi sekali lagi Sisko dan saudara, warga di sini menghadapi kendala apabila mereka dipindahkan ke Rusun Nagrak Cilincing. Urusan dokumentasinya mereka masih merasa diperberat dan juga mereka merasa terlalu jauh dari lokasi sekolah anak-anak mereka. Dan kampung susun Bayam sendiri, mereka merasa bahwa biayanya kini yakni Rp700.000 per bulan masih terlalu berat bagi warga yang masih berdiam di tenda trotoar Jakarta International Stadium ini. Sisko? Masih terus dicari jalan tengah antara warga dan juga pemerintah terkait masalah relokasi warga yang berdiam di trotoar di depan JIS. Terima kasih Rangga atas informasinya, kami akan update informasi kepada Anda sesaat lagi. Nah, saudara, pasca terbakar pada Jumat pagi, kondisi hutan jati di Pedukuhan Pluih, Pendoworejo, Kulon Progo sudah kondusif. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Ranting pohon bambu menempel pada kabel listrik yang ada di bawahnya. Ada juga informasi area di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang kembali terbakar pada Jumat kemarin. Kebakaran membuat polisi dan juga polisi menutup sementara akses keluar masuk truk sampah. Pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional 2023 di Pulau Rempang, Batam jadi sorotan. Warga menolak hingga sempat terjadi kericuhan. Informasi seputar Jokowi tentang data intelijen dan koalisi partai, serta aneka hoax, menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax, Sabtu 23 September, pukul 12:30 siang, di Kompas TV. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau.
Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, pasca terbakar pada Jumat pagi, kondisi hutan jati di Pedukuhan Kluwih, Pendoworejo, Kulon Progo sudah kondusif. Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik, di mana ranting pohon bambu menempel pada kabel listrik yang ada di bawahnya. Setelah terjadi korsleting, ranting bambu langsung terbakar, kemudian jatuh hingga menyulut kebakaran. Banyaknya tanaman dan daun mengering membuat api dengan cepat merembet dan meluas hingga sejauh 1 km ke atas bukit. Upaya pemadaman api juga sempat terkendala medan yang sangat curam, saudara, sehingga tiupan angin yang juga cukup kencang memperparah kondisi tersebut. Dan langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV Amadi yang berada di lokasi kebakaran. Amadi, bagaimana titik api di Pedukuhan Kluwih Pendoworejo Girimulyo? Apakah sudah padam seluruhnya? Ya, dapat kami laporkan bahwa untuk hari ini seluruh area kebakaran sepenuhnya sudah terkondisi dan tidak ada titik api baru karena kemarin sudah dilokalisir bersama pemadam kebakaran dan Tagana Kulon Progo, seperti itu. Baik, berarti seluruhnya sudah padam untuk kebakaran di daerah sana. Nah, kalau kita pantau ataupun juga kita perhatikan di sepanjang jalan, bahkan di tempat Anda melaporkan ini cukup banyak kemudian pohon bambu ataupun juga pohon-pohon lain di sana. Lantas apa langkah untuk mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, Amadi? Ya, sebenarnya dari pihak PLN sendiri sudah melakukan pembersihan ranting pohon dan juga tanaman-tanaman di sepanjang jalur jalan di Pendoworejo ini. Namun demikian dimungkinkan karena kondisi tebing yang cukup curam, beberapa ranting sering patah dan kejadian kebakaran ini sudah terjadi kedua kalinya. Di tahun kemarin saat musim kemarau juga sempat terjadi kebakaran seperti ini. Untuk mencegah itu sebenarnya warga dihimbau untuk segera melaporkan jika ada tanaman mereka yang membahayakan dan berpotensi akan menimbulkan terjadinya kebakaran serupa seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam visual kami kan ini adalah proses pemadaman seperti itu, Amadi. Namun bagaimana kemudian untuk arus lalu lintas dan juga proses pemadaman di sana? Karena kita melihat untuk jalurnya sendiri saja bahkan termakan full seperti itu oleh pemadam kebakaran. Apa saja kemudian kendala atau kesulitan kalau misalnya terjadi kebakaran di sana? Ya, tepat sekali. Jalan ini memang sangat kecil ya. Selain itu karena medan yang cukup curam dan perbukitan menoreh ini memang minim untuk sumber air. Jadi saat kebakaran tim pemadam itu sempat kesulitan karena mereka sulit menjangkau titik api karena titik api itu merembet sampai ke atas sejauh sekitar 1 km dan menyebabkan hutan di sekitar 5 hektar hutan di Pendoworejo ini sempat terbakar. Karena kesulitan akses dan jalur untuk menjangkau itu, kemudian tim pemadam bersama Tagana, TNI, dan Polri melakukan pemadaman hanya secara manual. Yang dilakukan untuk kendaraan pemadam sendiri hanya di sekitar jalan, karena mereka sulit menjangkau untuk sampai ke atas seperti itu. Baik, medan yang cukup sulit dan sumber air yang jauh membuat terkendala ataupun juga sulit untuk proses pemadaman, sehingga seperti yang Anda katakan, Amadi, bahwa peran dari warga untuk memberikan informasi ini sangat diperlukan akan mempercepat proses pemadaman. Terima kasih atas informasi Anda, Amadi, dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dan saudara, kita beralih ke informasi kebakaran juga, di mana 3 kebakaran lahan terjadi dalam 1 hari di Kulon Progo, Yogyakarta. Ada yang disebabkan korsleting listrik, ada pula yang diduga dipicu aktivitas warga membakar sampah. Kebakaran lor pom Sogan. Jumat sore kebakaran lahan terjadi di pinggir Jalan Nasional Jogja Purworejo, Kelurahan Sogan, Kapanewon Wates. Titik api muncul dekat jaringan listrik serta pipa Pertamina. Penyebabnya diduga dipicu aktivitas warga membakar sampah. Api dengan cepat merembet karena di lokasi banyak tumbuh ilalang yang mengering serta tiupan angin yang cukup kencang.
awal? Kalau awalnya itu sebenarnya kecil Pak, tapi setelah saya tunggu kok makin membesar, mungkin karena faktor angin juga, terutama itu. Terus kemudian saya laporkan dikarenakan atasnya itu kabel jaringan listrik begitu Pak. Kalau dugaan penyebabnya apa tuh? Kemungkinan besar bakar sampah tapi ditinggal pergi tuh Pak. Kami begitu mendapat informasi dari rekan-rekan ACJJ langsung menuju ke TKP. Api cukup besar, lumayan. Kami menggunakan 2 unit mobil damkar untuk memadamkan api tersebut. Karena di sekitar area ini ada jaringan internet sama listrik, dan di sebelah kanan kayaknya ada pipa Pertamina. Jadi cukup membahayakan. Cukup membahayakan. Api dapat dijinakan 30 menit setelah tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sebelumnya, kebakaran juga melanda 5 hektar lahan hutan di Pedukuhan Kluwih, Pendoworejo, Girimulya. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik akibat pohon bambu bersentuhan dengan kabel hingga menimbulkan percikan api. Tiupan angin yang kencang serta kondisi pohon yang mengering membuat api cepat merembet ke atas bukit, meluas hingga jarak sekitar 1 km dari titik awal kebakaran. Belum lagi, medan yang curam membuat petugas sempat kesulitan menjangkau titik api. Jadi pohon bambu jatuh menimpa kabel yang tidak ditutup plastik, akhirnya terjadi percikan api, jatuh ke bawah karena bawahnya itu banyak sampah daun kering, akhirnya merembet ke atas, terjadilah kebakaran. Kemudian saya bersama Tagana, Mas Tamar, langsung memantau titik api dan meminta bantuan ke rekan-rekan yang lain. Kira-kira kejadiannya seperti itu. Kesulitannya jarak dari jalan ke puncak tebing itu hampir 1 kilo, dan kondisi tebing terus hutan yang sudah mengering. Sedikitnya 3 unit pemadam kebakaran dan 1 tangki air dilibatkan dalam proses pemadaman. Dalam 1 hari tercatat insiden kebakaran lahan terjadi di 3 titik di Kulon Progo, yakni kebakaran hutan di Pendoworejo, kebakaran lahan di kawasan wisata Gelagah, serta kebakaran lahan di Sogan, Wates. Warga diimbau untuk waspada kebakaran hutan dan lahan dampak musim kemarau. Segera laporkan ke petugas terkait agar dapat segera ditanggulangi. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Masih tentang kebakaran, saudara, area di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang kembali terbakar pada Jumat kemarin. Kebakaran membuat polisi menutup sementara akses keluar masuk truk sampah. Area yang terbakar ludes diketahui adalah kandang sapi yang terletak di titik zona aktif TPA Jatibarang. Bangunan kandang yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke tumpukan sampah yang berada di dekat kandang. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan mobil tangki air terus bergantian mengisi air, memasok persediaan air untuk proses pemadaman. Mengganggu untuk pembuangan dari truk-truk yang membawa sampah, sementara kami atur untuk parkir dulu sambil kita kondisikan bersama-sama pemadamannya. Saudara, pria yang diduga menjadi pemeran film porno mengaku dijebak dan dibohongi oleh tersangka pemilik rumah produksi, di mana pemeran pria juga menyebut seluruh adegan yang dimainkan hanya adalah gimmick semata. Ada juga informasi usai jeda di Kompas Siang terkait masalah pengelola panti asuhan di Medan, Sumatera Utara yang ditetapkan jadi tersangka eksploitasi anak di media sosial yang membantah sengaja meraup untung dari siaran langsung bersama anak-anak panti asuhan di medsos. Tetap sama kami. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak. Kenyang. Saudara, polisi terus mengusut sindikat film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap para pemeran pria dan wanita film porno terus dikebut. Dan juga ada rencana pemeriksaan oleh sejumlah ahli. Enggak, saya merasa digital karena di sini saya juga sebenarnya nggak tahu kalau itu ada web dewasa. Polisi terus mengusut sindikat film porno yang terbongkar di Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap para pemeran film porno pun terus dikebut. Jumat, giliran pemeran pria berinisial RA yang diperiksa polisi. RA sebelumnya mangkir dalam panggilan kedua. Usai diperiksa, RA bilang seluruh adegan film porno yang dimainkan hanyalah gimmick semata. Ia juga mengaku dijebak dan dibohongi oleh tersangka IR yang berperan sebagai pemilik rumah produksi, produser sekaligus sutradara film porno. Kepada RA, tersangka IR mengaku rumah produksi miliknya berbadan hukum dan legal. RA juga menyebut hanya dibayar 1 hingga 2 juta rupiah untuk 1 hari syuting. Dan saya di situ merasa dibohongi oleh saudara Irwansyah, ya kan, tentang legalitas dan semua adegan yang ada di film itu bukan beneran adegan yang benar-benar kita melakukan adegan intim. Itu hanya ibarat internet itu gimmick ya. Kita itu gimmick, tidak beneran melakukan hubungan intim, dan seluruh adegan itu atas suruhan Irwansyah. Untuk kalian tahu itu
seluruh adegan yang diperankan oleh para talent ataupun saya itu atas suruhan Irwansyah. Pekan depan, polisi juga akan memeriksa pemeran film porno lainnya. Salah satunya, selebgram Siska E yang sempat mangkir karena sedang berada di luar negeri. Polisi menyebut selebgram Siska E dipastikan hadir di Polda Metro Jaya Senin 25 September 2023. Untuk salah satu saksi talent wanita yang kemarin tidak hadir, telah mengkonfirmasi langsung kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan pada hari Senin. Sudah kita lakukan komunikasi dan koordinasi awal. Insya Allah minggu depan kita jadwalkan untuk pemeriksaan para ahli. Setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah untuk menentukan apakah status saksi layak ditingkatkan menjadi tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Sebelumnya, Siska E mangkir 2 kali dari pemeriksaan polisi. Dalam akun Instagramnya, ia menyatakan tidak bisa memenuhi panggilan kedua dari penyidik pada 19 September 2023. Aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja. Tak hanya pemeran film porno, polisi juga menurut rencana akan memeriksa sejumlah ahli, diantaranya ahli ITE, ahli pidana, dan juga ahli pornografi. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, pasca penggerebekan panti asuhan ilegal di Medan, Sumatera Utara yang diduga mengeksploitasi anak, tim gabungan juga kembali menemukan tempat serupa. Sementara itu, pengelola panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya yang sudah jadi tersangka membantah sengaja meraup untung dari siaran di medsos bersama anak-anak panti asuhan. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Dinas Sosial Kota Medan kembali menemukan panti asuhan ilegal yang diduga mengeksploitasi anak. Lokasinya berada di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Panti asuhan ini diketahui tidak memiliki izin dan setidaknya ada 15 anak yang diduga dimanfaatkan pengelolanya untuk mendapatkan uang melalui media sosial. Pihak kepolisian belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Mendapatkan satu lokasi yang setelah dilakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut kami temukan ada 15 orang anak yang satu diantaranya masih berusia bawah 5 tahun. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap anak, sudah dilakukan pengasuhan oleh fasilitas dari Kementerian Sosial. Sementara itu, bantahan datang dari pengelola panti asuhan ilegal yang kini berstatus tersangka. Zamanueli Zebua mengklaim hanya ingin berbagi kondisi pengasuhan di panti asuhan. Ia pun menepis tudingan telah membahayakan para bayi di panti dengan memberi makan bubur. Ia juga memantah sengaja meraup untung dari siaran langsung bersama anak-anak panti asuhan di media sosial. Buat live demikian tidak, saya tidak mengemis gift, artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu. Tidak mungkin kita tolak. Itu sharing, meminta masukan, meminta semangat ya untuk merawat atau menjaga adik-adik di panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya ini. Dugaan eksploitasi anak panti asuhan Tunas Kasih Olayama Raya di media sosial mengejutkan warga sekitar. Warga mengaku hanya mengetahui jika panti asuhan tersebut bergerak di bidang sosial. Menurut pengelola lingkungan, tersangka ZZ menyewa rumah tersebut dan dijadikan panti asuhan sejak 2 tahun silam. Itulah waktu melapor itu dia bilang panti asuhan, kita pun kan nggak sampai ke situ-situ, luasnya jadi gini ya kan Pak kan. Saya kecewa aja gitu, orang waktu dia pindah di tempat kami kan dia kan
bagus-bagus. Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya di Jalan Pelita, Kota Medan. Pengelola panti diduga mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok dengan mengais iba lewat mengasuh anak. Kini, polisi tengah mendalami keterangan istri pengelola. Diduga ada pelaku lain yang terlibat di dalam kasus ini. Sementara, 26 anak panti asuhan yang diduga menjadi korban eksploitasi sudah dipindahkan oleh Dinas Sosial. 2 anak dikembalikan kepada orang tuanya, 4 anak diserahkan ke Dinas Sosial Deli Serdang, dan 20 anak lainnya masih ditelusuri keberadaan orang tua mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perusahaan pinjaman online atau pinjol PT Pembiayaan Digital Indonesia atau ADKAMI masih mencari data tambahan soal dugaan nasabah bunuh diri akibat teror dari penagih hutang. Evaluasi pun akan dilakukan. Presidir perusahaan pinjaman online ADKAMI masih mencari kebenaran dari berita yang viral di media sosial soal dugaan adanya nasabah yang bunuh diri. ADKAMI tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum bila berita yang viral itu salah. ADKAMI juga meminta bantuan polisi menelusuri daerah tempat tinggal dugaan nasabah yang bunuh diri itu. Untuk menanggapi berita itu, tentunya ada beberapa data-data yang kita perlukan. Dan selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk tolong. Kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apa betul satu dia adalah korban bunuh diri, kedua apa dia adalah nasabah ADKAMI. ADKAMI juga berhak untuk meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Ya, jadi kalau misalnya berita itu tidak benar, hak kita harus lakukan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya selidiki unggahan di media sosial yang menarasikan aksi bunuh diri seorang ayah lantaran diteror penagih utang dari perusahaan pinjaman online. Hasilnya, pengunggah berita adalah teman dari sepupu terduga korban. Diketahui terduga korban adalah warga Batu Raja, Ogan Komiring, Ulu, Sumatera Selatan. Jadi saya telah memerintahkan untuk tim penyelidik kami untuk melakukan klarifikasi terhadap admin Twitter dimaksud yang mengunggah aduan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi terkait dengan pinjol, dan kami telah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan bahwa admin Twitter dimaksud menerima informasi ini dari teman sepupu korban yang meninggal dunia karena bunuh diri. Korban ini berdomisili di Batu Raja, Sumatera Selatan. Telah kami sampaikan kepada admin Twitter ini untuk menyampaikan kepada pihak keluarga untuk melaporkan dugaan tidak pidana yang terjadi pada kepolisian terdekat. Kabar penagihan pinjaman online yang diduga menjadi penyebab meninggalnya seorang ayah dengan cara bunuh diri menjadi perhatian serius termasuk dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sekjen AFPI menegaskan setidaknya ada 14.000 debt collector atau penagih utang yang bekerja bersertifikat sehingga terjamin dan dapat diawasi. Menurut AFPI, sejumlah perusahaan pinjol menyepakati aturan terkait tata cara penagihan bila ada pelanggaran akan langsung diketahui AFPI. AFPI pun melakukan pengecekan dan memastikan melindungi konsumen. Saya ingin memastikan bahwa apabila terjadi case, tidak hanya ini ya, semua case yang pernah terjadi, yang viral, dipastikan AFPI akan melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi. Jadi jangan sampai teman-teman wartawan beranggapan bahwa wah, kalau yang disuruh investigasi platform yang kena masalah nanti dia ngibul-ngibul nggak ngaku gitu kan, nggak bisa. Karena di kita setiap transaksi elektronik harian, saya ulangi ya, harian itu dilaporkan melalui secara online di fintech data center kami. Otoritas Jasa Keuangan berjanji bakal menindak tegas perusahaan pinjol yang terbukti merugikan konsumen. Tim Liputan, Kompas TV. Di informasi lain, saudara, pembuatan patung Soekarno yang menelan biaya 500 juta rupiah di Banyuasin, Sumatera Selatan mendadak ramai jadi sorotan karena dinilai tidak mirip. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setempat minta pembuat segera lakukan perbaikan.
wajah patung Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, terlihat ditutupi terpal. Patung di Bung Karno Sports Center Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini menjadi sorotan warga karena wajahnya dinilai tidak mirip. Bentuk wajah dan tubuh terlihat lebih gemuk dari yang asli. Menanggapi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Banyuasin meminta pembuat patung yang dikerjakan pihak ketiga itu diperbaiki. Sampai saat ini, pihak dinas terus mengecek dan bila hingga akhir pengerjaan tidak sesuai, maka kemungkinan patung akan dibongkar atau dibuat baru. Karena sekarang ini kan masih pengerjaan, belum selesai, jadi itulah dinilai tidak mirip. Terkait hal ini, kemarin kami sudah instruksikan kepada rekanan agar diperbaiki sesuai dengan wajah asli. Terus kalaupun nanti dia tidak mampu, nanti yang pekerjanya kan kita ganti, Pak. Secara keseluruhan, total pembangunan Bung Karno Sports Center yang di dalamnya akan dibangun beberapa venue olahraga ini diperkirakan senilai 16 miliar rupiah. Termasuk patung Bung Karno yang pembuatannya dianggarkan sebesar 500 juta rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di tengah terbentuknya Badan Pekerja Pasangan Anies Muhaimin menggantikan tim 8, muncul keinginan membentuk tim pemenangan. Salah satu ketua tim pemenangan Amin yang digadang-gadang adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Informasi usai jeda di Kompas Siang, Saudara. Berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di depo bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar depo bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di depo bangunan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi? Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren.
gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstreet. Gembong narkoba Freddy Pratama telah menjadi buronan bertahun-tahun dan merugikan negara puluhan triliun rupiah. Dengan kode operasi Escobar, Polri terus mengejar dan menutup ruang geraknya. Selengkapnya, ikuti Presisi Melayani, mengungkap jaringan narkoba Freddy Pratama, Sabtu 23 September, pukul 6:30 malam, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Pasangan bakal calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membentuk tim pemenangan nasional yang disebut Baja Amin. Salah satu ketua tim pemenangan yang digadang-gadang adalah Khofifah Indar Parawansa yang kini masih menjabat Gubernur Jawa Timur. Dalam pertemuan usai salat Jumat di kantor tim pemenangan nasional, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meresmikan pembentukan tim suksesnya. Namanya Badan Pekerja Anies Muhaimin atau Baja Amin, yang menjadi pengganti tim 8 sebagai penggodok strategi dan implementasi memenangkan pasangan Amin di pemilihan presiden 2024. Kedepannya ada Badan Pekerja Anies Imin atau Amin, jadi Baja Amin yang dibentuk. Baja Amin ini akan menjadi badan yang melakukan sinkronisasi, konsolidasi antar unsur dalam koalisi. Ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim 8. Tim Baja Amin salah satu tugasnya menyiapkan tim sukses Pilpres 2024, terdiri dari wakil 3 partai koalisi, ditambah orang-orang kepercayaan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pasangan Amin memang belum menetapkan tim pemenangan, namun sejumlah nama sudah diusulkan untuk memimpin tim ini kelak. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan koalisinya menimbang tim sukses Amin dipimpin seorang perempuan. Hasanuddin menyebut nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sebagai salah satu sosok yang potensial. Tetapi, Khofifah hanya menghindari menjawab pertanyaan kesediaan memimpin tim sukses Anies Muhaimin. Menurut pengamat politik dari Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai peluang Khofifah bergabung ke koalisi Anies Muhaimin kecil. Probabilitasnya kecil gitu. Kenapa? Ya saya melihat bahwa Bu Khofifah ini dimanapun ya saya lihat langkah politiknya bagaimana Pak Lurah, kira-kira begitu. Nah dalam konteks itu ya Pak Lurah itu ya sulit untuk bisa mendukung Anies dan Cak Imin. Ya saya mendengar memang beberapa hari yang lalu bahwa Bu Khofifah akan dijadikan sebagai ketua tim Anies Cak Imin gitu. Lalu juga tadi masuk Pokja, tetapi sampai sekarang kan belum terjadi. Karena saya melihat ya bahwa memang langkah politik Bu Khofifah itu menunggu restu Pak Lurah, kira-kira seperti itu. Siapapun orang-orangnya, pasangan Amin berharap tim suksesnya menjadi tim yang bekerja sama dalam pemenangan. Timnas pemenang Amin ya? Santai dulu aja, santai. Nah gini, ini bukan superhero yang satu orang. Ini Avengers. Nanti akan banyak yang sama-sama bergerak bersama. Tim pemenangan mesti bisa kompak mengorkestrasi seluruh elemen yang bergabung untuk memenangkan pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, meski 3 koalisi peserta pemilihan presiden 2024 sudah solid, masih saja ada wacana yang menyandingkan bakal capres Prabowo Subianto dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Wacananya, keduanya jadi satu koalisi menghadapi koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin. Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar dengan Prabowo.
siapa jadi bakal calon presiden dan siapa yang jadi wakil presiden. Wacana ini muncul di ruang publik dalam sepekan terakhir. Bermula dari ucapan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawait di gedung DPR. Jazilul menyatakan ada wacana di pemilihan presiden 2024 hanya 2 poros atau koalisi yang berlaga. Koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menghadapi satu koalisi lagi. Belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Yang jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal 2. 3 poros atau 2 poros. Lalu, apakah masih ada kemungkinan 2 poros dengan Ganjar bergabung dengan Prabowo? Ketua DPP PDI Perjuangan yang adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani menilai, kini dinamika politik yang menentukan arah politik pemilihan presiden 2024. Kalau Pak Ganjarnya misalkan sebagai cawapres, apakah mungkin gitu Puan? Ya kita lihat lagi nanti gimana dinamikanya selama 1 bulan ini. Apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi. Tapi apakah PDI Perjuangan rela jika kadernya menjadi cawapres? Kan saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Anies Baswedan, bakal capres koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS, menghargai segala dinamika politik yang berkembang, termasuk wacana 2 poros Pilpres 2024. Jadi buat kami yang penting koalisi ini solid. Buat teman-teman boleh aja itu dipantau. Buat saya itu nggak penting. Buat saya yang penting koalisi ini solid, kita berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi koalisi itu adalah hak demokrasi. Dan saya tidak ikut dalam prediksi. Saya ikut di dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap makin solid. Dengan kondisi saat ini, wacana 2 poros menjadi hal yang sulit direalisasikan. Karena melihat perkembangannya, saat ini kekuatan 9 partai di parlemen sudah solid memiliki bakal capres masing-masing. Bagi saya tidak akan ada kesulitan memutuskan, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros, itu yang sulit. Ya, ketimbang mengukur 2 atau 3 poros, sebaiknya ketiga koalisi yang sudah solid mengusung bakal capres masing-masing menyiapkan diri mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum yang mulai dibuka pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, guna perkenalkan hewan langka dari Nusa Tenggara Timur, grup dance JDA membuat tarian kreasi berkonsep alam. Nama burung langka itu juga diambil dari nama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi ini. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Liburan dulu, geng. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Saudara, kini saatnya kita menyimak beragam informasi menarik di Cerita Nusantara. Kali ini ada rekan kami, Valentiara Rambu, jurnalis Kompas TV dari Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sudah bersiap dengan laporannya. Selamat siang, Valentiara. Informasi menarik apa dari Kupang siang hari ini? Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Ada dua sorotan utama yang akan kami sampaikan dalam Cerita Nusantara dari Biro Kupang kali ini. Informasi pertama saudara, guna memperkenalkan hewan langka dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, grup dance JDA membuat tarian kreasi. Tarian kreasi itu berkonsep alam dengan kostum Iriana Bear. Latihan keras dilakukan grup dance JDA yang berlangsung di Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kelompok anak muda yang sering tampil di ajang nasional ini merancang tarian kreasi ikonik berkostum Iriana Bird dengan menyuguhkan keragaman budaya Nusantara yang harus dilestarikan. Salah satu kreasi yang kini menjadi ikon kelompok pemuda ini yakni tarian kolaborasi Iriana Bird. Tarian ini menggambarkan habitat burung Mizomela Iriana Widodoae yang memiliki spesies di tengah hutan Kabupaten Rotendao. Spesies burung ini pertama kali ditemukan Pusat Penelitian Biologi LIPI pada 2017 lalu dan diberi nama Mizomela Iriana Widodoae yang berasal dari nama ibu negara Iriana Widodo. Pengen angkat sebuah kisah sekaligus itu mengedukasi masyarakat. Akhirnya terinspirasilah angkat burung Iriana ini dari Rote, dan kebetulan burungnya ini juga masih sangat langka, terus belum pernah diekspos. Akhirnya saya dan teman-teman tertantang untuk mengangkatnya sebagai ide untuk penciptaan karya ini. Gerakan-gerakannya juga kita kerja kolaborasi, saya sebagai fasilitator, terus adik-adik membantu, dan akhirnya kita mengemas menjadi sebuah koreografi yang terdiri dari, kalau motifnya lumayan banyak ya. Sangat banyak, Kak. Oke.
Dengan tarian kolaborasi mengangkat tema alam ini, diharapkan generasi muda makin tertarik untuk mengenal dan mengetahui keberagaman alami yang menjadi kekayaan Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya serta peristiwa sejarah. Dan untuk mengenal lebih jauh sumber dan peninggalan sejarah Nusa Tenggara Timur, Museum Negeri Kupang dapat menjadi pilihan Anda. Museum Negeri Kupang yang berlokasi di Jalan Franseda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Ogopo, Kota Kupang ini merupakan sebuah lembaga pemerintah yang menyimpan berbagai benda sejarah peradaban dan budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Museum Negeri Kupang yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan NTT memiliki setidaknya 70.456 benda koleksi sejarah dan budaya dengan 900-an koleksi yang tetap dipajang untuk pengunjung. Beberapa benda koleksi sejarah dan budaya NTT yang dipajang dan bisa ditemui pengunjung berupa samurai yang adalah barang pada zaman perang, bebatuan alat pemotong dari zaman prasejarah, replika kapal Victoria dari zaman sejarah, fosil manusia pendek yang ditemukan di Manggarai, kain tenun dari berbagai kabupaten NTT, senjata perang, mata uang, hingga alat musik tradisional. Di bagian lain dapat dijumpai pusat geologika yang menyimpan koleksi bebatuan. Selain itu ada kerangka hewan purba stegodon yang ditemukan tahun 2017, juga kerangka ikan paus biru yang pernah terdampar di pantai Oeba pada 1972 silam yang dipajang sebagai bentuk korelasi budaya penangkapan ikan paus di Lamalera, Kabupaten Lembata. Ada berbagai jenis benda koleksi yang lain itu yang ada di museum, dan inilah yang obsesi kami itu mau diramu menjadi sebuah daya tarik dalam perspektif dalam perspektif budaya. Inilah kalau mau mengenal NTT dalam bingkai budaya, maka itu datang di museum. Setiap pengunjung yang datang ke Museum Negeri Kupang ini akan dituntun petugas untuk memperkenalkan beragam koleksi benda sejarah NTT yang hingga kini masih tersimpan rapi. Museum Negeri ini dibuka setiap kerja mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Hanya perlu merogoh kantong sebesar Rp3.000. Anda dapat menikmati dan mempelajari peninggalan sejarah NTT yang tak ternilai harganya. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, Saudara, demikian sorotan utama yang dapat kami sampaikan dalam segmen Cerita Nusantara dari Biro Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Mercy di studio. Terima kasih Valentiara, jurnalis dari Biro Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara lumpuh total karena dilanda banjir besar. Warga mulai mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Salonpas Jet Spray, let's move! Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Saudara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara lumpuh total karena dilanda banjir besar. Warga mulai mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter. Ribuan rumah warga di Kabupaten Malinau hingga Sabtu siang ini masih terendam banjir. Dari data sementara dan pantauan udara, banjir cukup parah terjadi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Utara, banjir kali ini merupakan banjir terbesar sejak tahun 1997. Merendam hampir 90% permukiman warga Malinau. Warga terpaksa mengungsi karena kesulitan untuk makan dan mendapatkan air bersih. Pemerintah telah memadamkan listrik agar bisa terhindar dari sengatan listrik bertegangan tinggi. Sesungguhnya banjir ini bukan hanya terjadi di Malinau, tapi hampir di 6 kecamatan di Malinau dan ditambah Kabupaten Nunukan, ya, juga terdampak. Jadi ini sesuatu yang saya kira bukan lagi bencana lokal, isu lokal, tapi ini sudah skala nasional. Jadi oleh sebab itu tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya, karena lumpuh total, ya, listrik mati, PDAM mati. Ya, jadi semua masyarakat berada pada posisi serba keterbatasan. Yang juga jadi sorotan, saudara, apakah Anda sudah menjajal rasanya naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Dan kira-kira apa saja fasilitas yang ditawarkan moda transportasi yang telah diberi nama WUS, yang berarti waktu hemat, operasi optimal, sistem handal ini? Simak liputan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Sunandar berikut ini. Saudara, rencananya hari ini saya bersama tim akan menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dan hari ini kami sempat memulai perjalanan dari kantor Kompas TV Jabar, yakni Jalan RM Marta Dinata, dan di pukul 7.15 waktu Indonesia Barat.
Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7.53 dan estimasi waktu ini sekitar 38 menit untuk menempuh perjalanan dari kota Bandung menuju stasiun Tegaluar. Sesampainya kami di stasiun Tegaluar, sudah banyak penumpang yang mengantre untuk ikut menjajal kereta cepat. Calon penumpang diimbau sudah berada di stasiun 1 jam sebelum jam keberangkatan. Sambil menunggu jam keberangkatan, saya mengintip beragam fasilitas yang ada di stasiun Tegaluar. Di antaranya, ruang tunggu yang luas dan nyaman, musola, toilet, serta fasilitas yang nyaman bagi lansia, penyandang disabilitas, dan juga bayi. Dan terkait jadwalnya, untuk uji coba ini ada 4 waktu, yakni pukul 9 pagi dari Tegaluar menuju Halim, begitupun sebaliknya. Ada pukul 2 siang dari Tegaluar menuju Halim, begitupun sebaliknya. Saat ini jam 9, kita akan langsung coba naik kereta cepat. Bagi penumpang yang ingin ikut uji coba harus mendaftarkan diri dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor KTP. Ada 3 jenis kelas kereta cepat, yakni first class, business class, dan premium economy class. Berikutnya ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda, berikut ini adalah gerbong dengan jenis first class. Mari kita lihat. Sepanjang perjalanan Bandung-Jakarta akan ada 2 stasiun pemberhentian, yakni stasiun Padalarang dan stasiun Halim Jakarta. Waktu tempuh dari stasiun Tegaluar hingga stasiun Halim diperkirakan sekitar 45 menit. Banyak penumpang yang mengaku bangga dengan hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini diberi nama Wush ini. Jadi karena aku udah lama banget menunggu adanya kereta cepat biar kayak di Jepang-Jepang gitu kan, biar cepet juga dari Bandung ke Jakarta gitu. Oke, terus gimana tadi sensasi naik kereta cepat? Ini seru banget ya, ini pengalaman baru menurut aku dan ternyata seenak itu ya dan cepet banget, nggak kerasa. Baru merem udah nyampe taunya. Fasilitasnya oke banget, semuanya bersih, rapi, dan pelayanan dari pihak KCIC-nya juga cepet banget respon. Overall kayak suka aja sih, jadi sepanjang jalan tadi pas berangkat tuh nggak tidur atau apa karena menikmati perjalanan juga sih. Ya. Kereta cepat Jakarta-Bandung menurut rencana mulai beroperasi untuk umum pada 1 Oktober 2023. Sementara besaran tarif hingga kini masih digodok. Ninda Destiani, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo memasang bilah Garuda di Istana Presiden di lokasi Ibu Kota Nusantara. Tak cuma istana, Jokowi juga meresmikan pusat pelatihan tim nasional sepak bola Indonesia di IKN. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi ini. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Salon Pas Jet Spray, let's move. Mau mie. Please.
Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mie. Please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Presiden Joko Widodo memasang Bila Garuda pertama Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara. Presiden juga meresmikan pusat pelatihan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia di IKN. Liputan ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Siang hari ini. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Francisco Don Asiano. Sampai jumpa. Selama 3 hari, Presiden Joko Widodo berada di lokasi Ibu Kota Nusantara, di wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Presiden meresmikan pembangunan sejumlah bangunan di lokasi IKN. Yang pertama dikunjungi Presiden adalah tempat tinggal dan kantor Presiden, yakni Istana Presiden. Presiden memasang bilah pertama Garuda di kantor Presiden yang tengah dalam pembangunan. Usai meninjau lokasi istana, Presiden menyatakan pembangunan kantor Presiden sudah sesuai rencana. Ini ada pasar putihnya tadi di situ, akan hijau gitu semuanya, bisa dipakai untuk upacara kurang lebih 8.000 orang. Ya kira-kira gedenya mungkin 2 kali besar. Kapasitasnya 8.000 orang. Kita ingin dorong terus adalah groundbreaking sebanyak-banyaknya dari sektor swasta, dari dunia usaha, baik itu untuk university, untuk rumah sakit, mall, entertainment, kemudian resto, semuanya akan kita dorong juga muncul sebuah crowd yang itu akan keramaian itu yang akan memberikan kehidupan pada kota Nusantara. Tak cuma proyek pemerintah, Jokowi juga meresmikan pusat pelatihan Tim Nasional Sepak Bola di lokasi Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Negara Nusantara. Pagi ini kita sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo itu adalah anak. Iya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Bapak tas sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Apakah kekuasaan bisa mengubah keluarga ini? Kenapa yang berbeda? Nggak ada. Pesannya satu, sudah bisa memilih, sudah bisa memilah dengan sebuah harapan kelak kemudian jangan silau. Rosi, Sabtu 23 September pukul 10 malam di Kompas TV. Kalau
dia nggak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin nggak merasa terganggu. Dan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia. Ya, salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Bisa urusan kayak gitu sampai presiden. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada. Dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan hak haknya. Pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam jadi